berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Argentina versus Kanada, menang 2-0 Messi CS ke final Copa America 2024. Bermain di MetLife Stadium, 2 gol kemenangan Argentina dicetak Julian Alvarez di menit ke-22 dan Lionel Messi di menit ke-50. Kanada gagal memberikan balasan dan harus tertunduk menerima kekalahan. Dengan demikian, Argentina akan tampil di final yang akan digelar di Miami Gardens pada Senin 15 Juli mendatang. Messi samai rekor berusia 60 tahun. Usai menjebol gawang Kanada, Messi menjadi salah satu pemain yang mencetak gol dalam 6 edisi Copa America. La Pulga menyamai rekor Zinzinho yang telah berlangsung selama lebih dari 60 tahun. Brazil gagal di Copa America 2024. Vinicius, ini salah saya. Brazil gagal di Copa America 2024 usai kandas di perempat final. Vinicius Junior meminta maaf karena telah mengecewakan setelah absen gara-gara akumulasi kartu. Yamal rayakan ultah ke-17 dengan lolos ke final Euro 2024. Lamine Yamal membantu Spanyol melaju ke final Euro 2024 dengan mengalahkan Prancis 2-1 di semifinal. Kemenangan ini membawa Spanyol ke partai puncak yang akan digelar di Berlin pada Minggu 14 Juli mendatang. Di laga tersebut, Yamal akan berusia 17 tahun karena akan berultah sehari sebelumnya. Prancis punya pemain jenius, tetapi Spanyol punya Yamal. Lamine Yamal jadi salah satu bintang kemenangan Spanyol atas Prancis di Euro 2024. Bek Spanyol Nacho Fernandez pun memberikan pujiannya untuk Yamal. Kalau bicara soal jenius, maka mungkin Spanyol juga punya. Gol Lamine untuk seseorang yang baru berusia 16 tahun. Itu luar biasa, ungkap Nacho. Prancis terdepak, Mbappe akui main buruk di Euro 2024. Prancis terdepak dari Euro 2024 usai takluk 1-2 dari Spanyol di semifinal. Penyerang Les Blues Kylian Mbappe mengakui gagal menampilkan performa bagus selama turnamen. Cedera patah hidung di laga pertama melawan Austria memang menyulitkan dirinya. Griezmann sesali gol indah Yamal yang bangkitkan Spanyol. Antoine Griezmann mengakui La Furia Roja tampil lebih baik terlebih setelah Lamine Yamal mencetak gol. Kami tahu Yamal punya kaki kiri yang dominan dan kami kena tembakan kaki kiri darinya. Gol pengimbang menyakiti kami dan gol kedua mereka 4 menit setelahnya membunuh peluang kami. Itulah sepak bola. Kena tackle penjaga keamanan, Morata terancam absen di final. Timnas Spanyol mendapat kabar buruk mengenai cedera yang menimpa sang kapten Alvaro Morata dalam sebuah insiden malang yang terjadi setelah kemenangan mereka atas Prancis. Sementara Luis de la Fuente menyatakan optimismenya bahwa sang kapten telah terhindar dari cedera dalam konferensi pers pasca pertandingan. Semua pemain Inggris pede ambil penalti.
Trent Alexander-Arnold menanggapi video viral soal dirinya disebut menuding satu pemain Inggris tidak mau mengambil penalti. Ia membantahnya. Ia menegaskan bahwa semua pemain Inggris yakin dengan kemampuan menendang penalti. Arsenal tertarik datangkan pemain senior timnas Spanyol. Mikel Arteta dikabarkan siap untuk merombak kebijakan transfer klub dan melakukan pergerakan untuk merekrut gelandang Spanyol Mikel Merino, meskipun dia jauh lebih senior daripada pemain yang biasanya mereka rekrut. Thiago Motta datang, era baru Juventus dimulai. Thiago Motta telah resmi ditunjuk menjadi pelatih baru Juventus mulai musim 2024-2025, menggantikan pelatih sebelumnya Massimiliano Allegri. Kedatangan Thiago Motta ke Juventus dinilai akan memberikan perubahan besar, terutama dari segi susunan pemain. Musim 2023-2024, Thiago Motta dinilai sukses membuat Polonia menjadi tim yang solid. Dilansir dari Tuttosport, diprediksi akan ada beberapa perubahan di tubuh Juventus dalam kepemimpinan Thiago Motta. Ditinggal Moiskin, Juventus datangkan Kevin Thuram. Juventus telah resmi mengumumkan kepergian penyerang mereka Moiskin ke Fiorentina, tetapi mereka juga mengabarkan kedatangan gelandang baru Kevin Thuram. Kedatangan Kevin Thuram dari klub Prancis Nice akan menjadi rekrutan ketiga Juventus di bursa transfer setelah lebih dulu mendatangkan Douglas Luiz dan Michel Di Gregorio. Kevin Thuram mengikuti jejak sang ayah Lilian Thuram yang juga pernah membela Bianconeri sekaligus legenda klub tersebut. Arrigo Sacchi jelaskan musim baru Milan di tangan Paulo Fonseca. Masa jabatan Paulo Fonseca sebagai pelatih AC Milan sudah dimulai, bertepatan dengan dimulainya musim baru Rossoneri lewat sebuah program pramusim. Mantan pelatih Arrigo Sacchi membahas hal ini dalam sebuah kolom terbarunya. Milan berada di tengah-tengah revolusi baik secara teknis maupun direktur klub. Paulo Fonseca akan memberikan dampak besar, masih harus dilihat apakah jalan yang diambil adalah jalan yang benar, ujarnya. Mantan anak asuh yakin Antonio Conte akan mengejutkan di Napoli. Antonio Conte telah menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun di Napoli. Mantan striker Italia Alessandro Matri yakin Antonio Conte akan mengejutkan bersama Napoli. Dia juga yakin Romelu Lukaku akan jadi rekrutan hebat Conte. Saya mengenalnya dengan baik dan dia adalah seseorang yang memperbaiki dan mengembangkan dirinya. Dia selalu mempersiapkan hal-hal baru, jadi saya yakin dia akan mengejutkan kami secara taktik, ujar Matri. Akui timnas Spanyol tampil superior, Didier Deschamps, Prancis layak kalah. Timnas Prancis takluk melawan Spanyol pada babak semifinal Euro 2024. Les Bleus menyerah dengan skor 1-2. Didier Deschamps mengakui bahwa Spanyol lebih superior dan mampu membuat anak asuhnya tidak berkutik saat secara menyakitkan melihat Prancis tersingkir dari Euro 2024. Kekalahan tersebut juga menandai pertama kalinya Prancis tersingkir di babak semifinal turnamen besar sejak Euro 1996. Meskipun Deschamps mengakui bahwa timnya tidak layak untuk menang. Lamine Yamal benar-benar bocah sakti. Kesuksesan Spanyol menembus final Euro 2024 juga dibarengi oleh sederet rekor ciamik dari Yamal. Dikutip dari Opta Jose, Yamal berhasil menaklukkan 2 rekor hebat milik legenda timnas Brasil Pelé. Pertama, Yamal tercatat sebagai pemain termuda yang tampil di Piala Dunia atau semifinal Euro di usia 16 tahun 362 hari. Dirinya berhasil melampaui catatan Pelé di Piala Dunia 1958 yang saat itu berusia 17 tahun 244 hari. Berikutnya, Yamal turut menjadi pencetak gol termuda di 2 turnamen sekaligus, dalam hal ini Euro dan Piala Dunia.
menanti ledakan Rasmus Højlund di bawah gemblengan Ruud van Nistelrooy. Legenda Premier League Alan Shearer mengaku antusias dengan sosok Rasmus Højlund di musim 2024-2025 nanti. Ia yakin sang striker bakal jadi semakin tajam di bawah gemblengan Ruud van Nistelrooy. Menurut Shearer, Van Nistelrooy adalah mentor yang sempurna bagi Højlund. Ia tahu cara untuk menjadi ujung tombak setan merah dan ia bisa menggembleng Højlund untuk jadi setajam dirinya. Baru didatangkan, Chelsea siap pulangkan Guiu ke Spanyol. Chelsea baru saja mengamankan Marc Guiu dari Barcelona di bursa musim panas ini. Namun ada potensi sang pemain akan dikirim pulang ke Spanyol guna menjalani masa peminjaman di Sevilla, guna mendapatkan menit bermain lebih. Menurut laporan Mundo Deportivo, jauh sebelum sang pemain merapat ke London Barat, tim asal Andalusia disebut tertarik mengamankan jasanya. Kini asal tersebut siap terbuka, Guiu siap dipinjamkan selama setahun ke depan. Bellingham akui trauma hadapi adu penalti gara-gara regista legendaris Italia ini. Gelandang timnas Inggris Jude Bellingham mengakui dirinya punya trauma terkait adu penalti gara-gara regista legendaris timnas Italia, Andrea Pirlo. Bellingham mengaku dirinya teringat duel antara timnas Inggris melawan timnas Italia pada babak perempat final Euro 2012 silam. Saat itu Inggris akhirnya kalah dari Italia di babak penalti dan salah satu alasannya adalah gara-gara penalti Panenka Andrea Pirlo. Bellingham saat itu masih kecil tetapi ia mengaku momen itu terus terkenang dalam benaknya sampai saat ini. Rencana pensiun Lionel Messi dibocorkan kakak sendiri. Lionel Messi bisa dibilang menjadi ikon sepak bola modern saat ini. Namun di usianya yang sudah menginjak 37 tahun, pertanyaan soal rencana pensiun Messi pun terus mengemuka. Namun baru-baru ini rencana pensiun Messi dibocorkan oleh kakak kandungnya sendiri, Matias Messi. Matias menyebut bahwa kisah hebat Messi akan segera berakhir. Matias seolah memberi kode bahwa Copa America 2024 akan menjadi turnamen terakhir bagi adiknya. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!